Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas kelompok yang sudah kami kerjakan dengan topik Advanced Encryption Standard atau AES, keamanan dan efisiensi dalam kriptografi simetris. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Revayanti dengan NIM 222206 dari kelas 5T KKOE. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, sebaiknya kita mengetahui apa itu Advanced Encryption Standard atau AES. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data. AES mengenkripsi data dalam blok berukuran 128 bit atau 16 byte. AES mendukung 3 panjang kunci yang berbeda, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Panjang kunci ini mempengaruhi keamanan dan performa dari algoritma enkripsi. AES bekerja dengan menggunakan dua struktur data, yaitu state yang menggunakan matriks 4x4 yang menyimpan blok data selama enkripsi atau dekripsi, dan key schedule, yaitu proses untuk menghasilkan serangkaian kunci dari kunci asli untuk setiap putaran. Proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi yang pertama yaitu proses inisialisasi. Ambil blok plain text dan kunci, lalu konversi kunci ke dalam format yang sesuai. Proses yang kedua yaitu proses enkripsi, di mana key schedule menghasilkan beberapa kunci dari kunci asli untuk digunakan setiap putaran. Yang kedua yaitu putaran. Proses enkripsi dibagi menjadi beberapa putaran, yaitu 10, 12, atau 14 tergantung panjang kunci, yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu add round key, yaitu menggabungkan blok data dengan kunci menggunakan operasi XOR. Yang kedua, bytes, mengganti setiap byte dengan byte lain menggunakan tabel substitusi atau SBox. Yang ketiga itu shift rows, yaitu menggeser setiap baris data ke kiri untuk menciptakan campuran. Yang keempat yaitu mix columns, yaitu mencampur data dalam kolom untuk meningkatkan difusi. Proses yang ketiga yaitu putaran terakhir. Pada putaran terakhir ini, angka mix column dihilangkan. Lalu proses yang keempat yaitu output, adalah hasil akhir, yaitu ciphertext atau data terenkripsi. Proses dekripsi. Adapun prosesnya yang pertama yaitu inisialisasi. Dapatkan ciphertext atau data terenkripsi dan kunci yang sama dengan yang digunakan saat enkripsi. Lalu, gunakan kunci untuk menghasilkan kunci putaran yang diperlukan untuk dekripsi, sama seperti saat enkripsi. Proses yang kedua yaitu proses dekripsi. Putaran 1 sampai N-1. Memiliki 4 langkah, yaitu add round key, yaitu XOR antara state dan kunci putaran. Yang kedua yaitu inverse shift rows, yaitu kembalikan baris ke posisi semula. Yang ketiga, inverse sub bytes, yaitu ganti bytes menggunakan tabel inverse SBox. Lalu yang keempat, inverse mix columns, kembalikan campuran kolom. Proses yang ketiga yaitu putaran terakhir. Pada putaran terakhir ini hanya langkah add round key, inverse sub bytes, dan inverse shift rows yang dilakukan. Proses yang keempat yaitu output. Hasil akhir adalah plain text atau data asli yang sudah didekripsi. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Baik, berikut adalah aplikasinya. Berikut ini merupakan program dari aplikasinya. Ini fungsi untuk enkripsi gambar. Ini fungsi untuk dekripsi gambar. Ini untuk fungsi sembunyikan pesan dalam gambar, dan ini untuk ekstraksi pesan dari gambar. Ini untuk enkripsi teks, dan ini untuk dekripsi teks. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Dan seperti ini tampilannya, lalu kita masukkan kunci terlebih dahulu. Lalu kita masukkan teks yang ingin dienkripsi. Saya ingin mengenkripsi teknik informatika.
informatika. Oke, langsung saja kita enkripsi. Dan ini dia hasil enkripsinya, yaitu ciphertextnya. Lalu kita copy ciphertextnya untuk melakukan dekripsi. Dekripsi dan dia kembali seperti plain text sebelum dienkripsi. Baik, kita akan mencoba untuk mengenkripsi sebuah gambar, di mana gambar yang ingin saya enkripsi yaitu gambar ini. Lalu kita masuk lagi ke aplikasinya, enkripsi gambar, kita pilih gambarnya, enkripsi. Dan enkripsinya berhasil dan disimpan dengan nama algoritma as.png.encrypt. Oke, lalu kita coba dekripsi kembali. Kita pilih filenya, kita ini juga berhasil didekripsi kembali dengan nama algoritma as.png.decrypted.png. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini berhasil didekripsi. Kita lihat. Oke, gambarnya sama. Berarti hasil dari enkripsi dan dekripsinya berhasil. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya, yaitu Revayanti. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Esiana Siri dengan NIM 222233. Di sini saya akan menjelaskan 2 tahap, yaitu sembunyikan pesan dan ekstraksi pesan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sembunyikan pesan. Sebelum itu, kita memasukkan kuncinya terlebih dahulu dengan jumlah 16 karakter. Di sini saya akan memasukkan kunci dengan kata mahasiswa. Teknik 1. Dan pesan yang akan saya sembunyikan yaitu Undipa. Kita memilih gambar yang akan disembunyikan dengan gambar yang berekstensi PNG. Di sini pesan berhasil disembunyikan dalam gambar. Sekarang kita akan ekstraksi pesan. Kita memilih gambar yang berekstensi hidden PNG. Hasil dari pesan yang tersembunyi yang diekstrak yaitu sesuai dengan pesan yang disembunyikan di atas, yaitu Undipa. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.